Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Deswita dengan NPM 25782106 dari kelas TRI 2D. Oke, jadi saya akan melakukan praktik hands-on di modul 9.2.9 Cisco Packet Tracer. Jadi tujuan hands-on itu buat memahami proses ARP atau Address Resolution Protocol ya teman-teman. Terus melihat tabel match ya, match address di switch dan memahami komunikasi antar jaringan. Ini mouse-nya mana ya? Kursornya nih. Antar jaringan itu melewati router ya. Jadi kita tuh bakal ngebahas tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Di sini juga kita bakal lihat gimana komputer nyari alamat match berdasarkan IP address. Terus kita juga bakal lihat cara kerja switch ya dan router tuh saat komunikasi jaringan. Oke, langsung aja untuk yang pertama di sini kita mengklik 31.2. Ini baiknya taruh di sini kali ya. Kemudian kita ke desktop, command prompt, sini kita ping. Kita ke tujuannya ke 31.3 ya teman-teman. Ping, oke, replay. Kemudian kita ARP. Sini ya, ARP diperintahkan, ARP min D. Jadi perintah ARP strip min D ini dipakai buat menghapus tabel ARP supaya komputer ini ya lupa alamat match yang sebelumnya pernah disimpan di situ. Supaya nanti bisa lihat proses ARP-nya dari awal. Kemudian kita ke simulation mode. Ya. Terus kita ke ping lagi yang tadi ya. 16.31.3. Kita enter. Oke, kita hidupin ya. Jadi di sini tuh oke, mana tadi? Nah, untuk switch 1 ya di sini dia udah ada source match-nya seperti ini, source IP. Jadi sumber IP-nya itu dari iya. Ada source match-nya, source IP ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ada juga layer 2, layer 1 seperti ini dia ya. Jadi ada informasi detailnya. Kemudian kita udah ping is this address listed in the table way? Apakah alamat? Ya, alamatnya itu ada di tabel ya teman-teman. Jadi alamatnya itu ada di tabel di sini. Kemudian how many copies of the PDU did switch 1 make? Berapa banyak ya? Berapa banyak di switch 1? Salinan PDU yang dibuat oleh switch hati. Switch itu buat beberapa salinan dan itu tuh ngirimin ke semua port kecuali port pengirim ya. Kemudian what is the IP address of the device that accepted the PDU? Jadi berapa alamat IP perangkat yang menerima PDU tersebut? Alamatnya itu 172.16.31.3 ya. Jadi itu alamatnya yang menerima. Kemudian what happened to the source and destination MAC address? Apa yang terjadi pada alamat source dan destination? MAC source ini tetap milik pengirim, tapi kalau MAC destination dia tuh berubah sesuai dengan perangkat tujuannya, seperti itu. Kemudian tadi sampai mana ya baca? Okay. How many copies of the PDU did the switch make during the ARP replay? Jadi berapa banyak salinan PDU yang dibuat switch saat ARP replay? Itu hanya satu ya teman-teman. Karena ARP replay itu unique cache, jadi cuma ngirim ke satu perangkat, ke perangkat yang meminta aja gitu. Seperti itu. Sini ada informasi detailnya tentang IP-nya ya teman-teman. Oke, kita balik ke mode real time-nya. Next kita ke
Masih ada ya? Oh, masih di simulasi mode, belum balik ke mode real time. Kita ke 31.2. Di sini kita akan mengetikkan perintah arp-a. Jadi perintah arp-a ini tadi saya udah jelaskan. Oh, arp yang min d ya. Perintah arp strip ini dipakai buat ngeliat isi tabel arp-nya. Ya. Oke, seperti ini dia 172.31.3. Oke, dia 172.31.3. Oke, sama ya teman-teman, 0060. Nah, physical address-nya ini sama ya dengan ini di tabel perintah. Oke. Sekarang komputernya itu udah bisa nyimpan MAC address tujuan di tabel ARP seperti ini. Jadi perintah arp-a itu menampilkan tabel ARP-nya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian apa nih? Pertanyaan kah? arp-a. What IP, untuk apa IP address melakukan MAC address entry correspond. Ini dulu. Oh, dia beda ya. Jadi MAC address ini nih terhubung ke IP address berapa lama gitu ya mungkin. MAC address-nya itu terhubungnya tuh berapa ya? Ke 172.16.31.3 seperti itu. In general, when does an device issue an ARP request? Jadi kapan perangkatnya itu biasa mengirim ARP request? Biasanya itu saat perangkat tahu IP tujuan tapi belum tahu MAC address tujuannya. Seperti itu. Kemudian kita ke part 2 step 1 ya. Oke, di sini kita diperintahkan untuk mengklik 31.2, kemudian kita ping 31.4. Ini dia masih. Oke, kita ping 172.16.31.4 seperti ini. Enter. Oke, hasilnya replay ya teman-teman. Jadi fungsinya tuh supaya switchnya itu belajar address ya, perangkat yang aktif gitu. Next kita ke enter the pin 10.10, klik 10.10.2. Oke, di sini kita ke 10.10.2 untuk laptop ya. Kemudian kita ke command prompt. Kita akan ping untuk 10.10.3. Oh, typo teman-teman. Mohon maaf. 10.10.3. Oke, replay ya hasilnya. Oke, di sini. Switch. Oke. How many replays were sent and retrieved? Oke, di sini ada replaynya 4 ya. Jadi dia yang dikirim dan diterima itu ada 4 send, 4 retrieve. Seperti itu. 4 yang dikirim, 4 yang diterima. Kemudian step 2 di sini. Oke, kita ke switch 1, kemudian kita ke menu baris perintah ya, CLI. Ini kita langsung enter aja. Oke, tidak kelihatan ya. Show MAC address. Oke, kita enable dulu ya untuk masuk ke privilege cache mode. Kemudian kita ke show MAC address. Show MAC address. Table. Seperti ini ya perintahnya. Di switch 1. Oke, di sini sudah ada dia ini ya teman-teman. Jadi kan perintah show MAC address ini buat ngelihat
MAC address yang sudah dipelajari switch ya. Jadi dia coba kita cek sama enggak. Oke, yang ini. Ya 31.4 ya, ini sama. Sudah sesuai ya. C ini ya 31.2. And then yang 00E4. Oh, 00E. Oh, dia yang router 1 ya. Gig 0/gig 0. Oke, sudah sesuai ya, teman-teman. Jadi ini udah ada MAC address table ya. Seperti ini dia sudah keluar dan sudah sesuai. Oke, next kita ke tadi sampai do the entries, ada pertanyaan ya. Do the entries correspond to the toast in the table above? Apakah ini tabel sesuai? Correspond. Apakah ini tabelnya sesuai dengan di atas? Ya, tabelnya udah sesuai ya, teman-teman. Tadi udah kita samain, dia sesuai untuk ini, untuk yang 31.4. Yang ini untuk router 1. Untuk yang di atas ini 002 dia untuk yang ini 31.4, yang IE ini untuk router 1, yang 00C ini untuk 31.2. Jadi tabelnya sudah sesuai ya. Kemudian kita ke switch 0. Jadi sama aja ya, kita bakalan ke CLI, kemudian kita ke enable. Kita enable. So MAC address table. Jadi masuk ke mode privilege access mode. So MAC address table. Oke. Invalid. Kenapa ya? So match address tab. Oh, kurang strip ternyata. Coba kita coba lagi ya. Nah, mungkin seperti ini. Oke, sudah keluar untuk tabelnya ya. Coba kita sesuaikan lagi untuk yang 001. Oke, ini untuk yang router 0 ya. Kemudian 0060. Ini untuk 10.3 FA/2. Oh, 10.2. Kemudian sama aja ya. Oh ya, dia untuk 10.2, yang ini and ini 10.3. 57B. Oke, sama ya teman-teman. Udah sesuai. Do the entries correspond in the above. Why are to make address association with? Jadi apakah tabelnya sudah sesuai ya? Untuk yang B sudah sesuai, sama seperti yang tadi. Kemudian kenapa 2 MAC address with 1 port? 2 MAC address 1 port gitu mungkin ya. Ada 2 MAC address dalam 1 port. Karena 1 port itu bisa terhubung ke perangkat lain gitu. Ke perangkat lain lagi seperti access point atau switch tambahan. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Next kita ke klik 31.2. Oke, kita ke 31.2. Kemudian kita ping ya 10.10.1. Komen. Seperti ini. Oke, hasilnya replay ya teman-teman. Jadi karena tujuannya beda jaringan, komputer ini bakal ngirim paket ke gateway atau ke router dulu. Kemudian kita ARP-A ya. Di sini diminta untuk ARP-A. Oke, di sini dia sudah keluar untuk tabelnya. 172 sesuai belum? 172.31.1. 172.31.3. Di sini nggak ada 31.1 ya.
31.3 and 31.4 02.60. Oke, cuma ini nggak ada 31.1 ya teman-teman. Kurang tahu juga. Atau emang begitu? What is the IP of the new ARP table entry? Berapa IP address entry baru di tabel ARP? Jadi, oh iya ya, ini untuk IP address barunya itu 31.1 ya teman-teman. 172.16.31.1. Ini gateway atau routernya. Oke, di sini kita diperintahkan untuk ARP min D. Jadi dia kayak menghapus tabel ARP lagi ya teman-teman. Kayaknya kita ke simulasi lagi ya. Baru coba kita simulasi dulu. Baru kita ARP min D. Seperti ini. Nah. Oke, ini sudah ada envelope-nya ya. Oke, untuk yang di sini dia kita ke simulasi mode ya. Sini dia menampilkan informasi untuk source IP-nya dari 31.2, kemudian targetnya kenapa dia ke 31.2 juga ya? Harusnya ke 31.3 ya, teman-teman. Sini ada OSI modelnya, layer 1, layer 2 ya. Jadi dia menampilkan informasinya seperti ini. Untuk ARP-nya Ethernet. Nah, target match, shore match juga ada di sini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tadi udah. Jadi sudah menampilkan informasinya. Oke, di sini. Oke. Kita ulangin, kita ping simulation mode 10.10.1. Tadi kita udah melakukan ping belum? Coba ya. Kita ping lagi. Oke, dia jalan ya teman-teman. Oke. How many PDUs up here? Ya. Berapa target destination IP? Oh, ada berapa banyak PDU yang muncul ya? Sini ada 2 PDU ya teman-teman. Ada 2 PDU. Kenapa dia nggak jalan? Oke, what is the target destination IP destination address of the ARP request? Berapa target destination IP dari IP request? Jadi ke 31.1, 172.16.31.1 seperti itu. Why the destination IP address is not? Kenapa nggak yang IP tujuannya ke 10.10.1 karena perangkat tujuan itu berbeda di jaringan yang berbeda ya. Jadi paket itu dikirim ke gateway atau ke router seperti itu. Oke, ini kita tunggu aja ya teman-teman. Bisakah dia berhenti nggak? Oke, biarin dia bekerja. Coba kita balik ke real time lagi. Oke. Kemudian di sini kita akan ke real time, kita ke router
router 1 ya. Di sini kita akan mengetikkan perintah. Oke. Kita ke enable, kemudian ke show MAC address table. Address table seperti ini ya. Oke, di sini sudah ada IP address-nya itu 00C dynamic. Ini yang apa ya? 00C ini. Oke, dia yang 31.2 dan 00E ini dia untuk yang router 1 ya. Itu tuh 31.1. Oke, sudah menampilkan tabel MAC address-nya. Jadi ini tuh untuk melihat daftar IP dan MAC address yang diketahui router. MAC address. Kemudian next kita ke router 1 udah, kemudian show ARP. Jadi di sini ada dua untuk outputnya ya. Next kita ke show ARP. Show ARP. Oke, sudah ya. Is there an entry 172.16.31.2? Ya, ada. 31.2 tadi 00E 00C ya. 00C85. Oke, jadi untuk entry 31.2 ada ya teman-teman di sini. Sudah sesuai? Oke, ada pertanyaan lagi. What happens to the first ping in a situation where the router respond to the ARP request? Apa yang terjadi pada ping pertama saat ya router merespon ARP request? Jadi ping pertama itu biasanya delay atau request timeout bahkan ya, karena router tuh masih mencari MAC address tujuannya itu terlebih dahulu seperti itu. Jadi dia mencari dulu, ya seperti itu. Di router Oh, di router 1 teman-teman. Ini perintahnya di router 1. Mohon maaf, ini saya ngekliknya switch 1. Harusnya kita di router 1 ya. Sorry. Bisa kita ulangin ke CLI. Oke, kita enable. Kita show MAC address table. Oke. Di sini sudah ya. Kemudian show ARP. Kok salah ya? Harusnya tadi di router. Tapi di sini juga ada perintah untuk di switch 1. Tapi dia nggak untuk. Harusnya show MAC address table-nya itu emang di router 1 sih ya. Kemudian show ARP. Oke, di sini dia ada outputnya ya teman-teman untuk ARP-nya. Internet 172.16.31.1 kemudian 31.2 seperti itu. Sini ada ARP-nya, gigabit Ethernet, ada interface-nya, ada hardware address ya dan protokol address-nya seperti ini. Jadi di hands-on kali ini kita tuh bisa ngerti ya kalau ARP itu dipakai buat nyari MAC address berdasarkan IP address-nya. Terus switch juga bisa belajar MAC address otomatis dari perangkat yang terhubung di jaringan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kita belajar
Seperti yang tadi kita coba ya teman-teman. Di sini nggak ada persenannya, in complement kalau nggak salah. Jadi udah ya, konfigurasi kita sudah selesai. Mungkin itu aja ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya banyak tipe kata-kata ya. Besok-besok belajar lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.